Pernah nggak kamu mikir, apa sih isi dunia ini sebenarnya? Bagi banyak ilmuwan dan filsuf materialis jawabannya sederhana. Dingin, rasional, tajam. Benda, materi, atom. That's it. Gak ada jiwa. Gak ada kesadaran sebagai entitas unik. Gak ada makna dari semesta, kecuali yang kita karang sendiri. Kedengarannya ilmiah, tapi benarkah itu penjelasan final tentang realitas? Materialisme itu cara melihat dunia, sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada, mulai dari pikiran, cinta, sampai Tuhan, hanya bisa dijelaskan lewat materi. Materi itu segalanya. Pikiran, itu cuma aktivitas otak. Emosi, reaksi kimia. Kesadaran, ilusi. Jiwa, maaf, itu cuma kata puitis yang gak ada tempatnya di laboratorium. Materialisme gak salah, ketika ditempatkan di tempat yang semestinya. Bahkan, dia berguna. Teori atom lahir dari pemikiran materialis. Fisika modern didorong semangat menjelaskan dunia lewat hukum materi. Teknologi, komputer, mesin, internet, ya hasil dari cara berpikir bahwa dunia bisa dipahami, asal kita bedah sampai ke partikel terkecil. Tapi masalahnya, ketika dunia disederhanakan jadi sekadar materi dan gerak, ada yang hilang. Pelan-pelan, hidup jadi kosong. Manusia jadi algoritma. Dan semesta hanya mesin tanpa maksud. Coba kita mulai dari kesadaran. Sains modern punya pusing sendiri soal ini. Sampai hari ini, gak ada penjelasan ilmiah yang benar-benar tuntas soal kesadaran. Kenapa kita bisa merasakan jadi aku? Kenapa kita gak cuma tahu, tapi juga menyadari bahwa kita tahu? Materialisme bilang, itu cuma hasil kerja otak. Tapi, kalau otak adalah komputer biologis, kenapa komputer gak pernah punya rasa menjadi? Kenapa komputer gak pernah galau? Gak pernah rindu? Gak pernah takut mati? Terus kita masuk ke wilayah lain yang suka disikat oleh materialisme. Reduksionisme. Segalanya disederhanakan. Cita hanya dopamin. Musik hanya gelombang suara. Spiritualitas hanya error evolusi. Tapi, apa benar semua itu cuma pola listrik dan zat kimia? Apa cinta ibumu ke kamu bisa diukur pakai voltmeter? Apa air mata cuma cairan asin? Kalau semua bisa dijelaskan dengan rumus, kenapa hidup tetap terasa misterius? Lanjut ke moralitas. Materialisme ngajarin kita, gak ada baik dan buruk universal. Gak ada yang sakral. Nilai-nilai hanyalah konstruksi sosial, hasil dari seleksi alam dan adaptasi. Jadi, membunuh, berbohong, menolong, menyelamatkan, itu cuma reaksi kimia di otak manusia. Kalau manusia cuma robot daging, kenapa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan? Materialisme biasanya bersahabat erat sama determinisme. Segala hal, termasuk pikiran dan keputusan kita, sudah ditentukan oleh hukum fisika sejak awal semesta. Artinya, kamu nggak pernah benar-benar memilih. Kamu hanya menjalani skrip dari partikel-partikel yang bergerak di otakmu. Tapi, kalau semua sudah ditentukan, kenapa kita bisa menyesal? Kenapa kita merasa berdosa? Kalau pilihan hanya ilusi, kenapa manusia terus gelisah? Dan terakhir, soal spiritualitas. Pernah nggak kamu merinding waktu lihat bintang? Pernah nangis waktu dengar musik yang menyentuh? Atau tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih besar dari hidup ini? Materialisme akan bilang, itu cuma limbik kamu yang ke-trigger. Tapi, kalau semua itu cuma halusinasi kimia, kenapa kita terus mencarinya? Kenapa kita tetap bertanya, walau nggak ada yang mewajibkan? Lucunya, justru dari dalam sains sendiri, keraguan terhadap materialisme mulai muncul. Fisika kuantum bikin konsep materi padat jadi kabur. Materi bukan lagi benda yang solid, tapi lebih mirip probabilitas, kemungkinan, bahkan kesadaran yang ikut terlibat. Kosmologi menemukan semesta yang terlalu teratur, terlalu sempurna, seolah memang disengaja. Kesadaran mulai dilihat sebagai sesuatu yang fundamental, bukan efek samping otak yang rumit. Lalu apa kita harus anti-sains? Oh, tentu tidak. Tapi kita butuh pendekatan yang lebih utuh, lebih manusiawi, lebih dalam. Pendekatan yang melihat manusia bukan cuma dari otaknya, tapi dia juga dari jiwanya. Yang melihat alam bukan cuma sistem mekanik, tapi keindahan yang menyentuh rasa. Kita bukan mesin. Kita bukan produk tabrakan atom. Kita bukan sekedar algoritma daging. Kita adalah makhluk yang bisa mencinta, bisa rindu, bisa mengampuni. Dan selama kita masih bertanya,
Apa arti semua ini? Selama itu pula, materialisme belum bisa menjawab semuanya. Kalau kamu merasa ada yang lebih dari sekadar materi, selamat muli, kamu masih manusia.